Perkenalkan, nama saya Fariski Rahmatullah. Nama saya Francisco Saveri Sori Daniarto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi Fari. Nama saya Muhammad Hirman Darmawan. Perkenalkan, nama saya Calvina Alodia Leoni dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan strategi intensif. Strategi intensif. Secara umum, strategi itu adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan atau victory, pencapaian tujuan untuk achieve goals. Strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Secara khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Menurut Clan von Clovis, pada tahun 1780 sampai 1831, seorang ahli dalam strategi dan peperangan. Pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, the use of engagements for the object of war. Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau polisi merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang. Menurut Business Dictionary, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. Pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk menggunakan yang paling efektif dan efisien. Istilah strategi berasal dari kata Yunani untuk ahli seorang militer atau memimpin pasukan. Yang dimaksud dengan strategi intensif. Strategi ini menggambarkan bagaimana agar produk kita dapat menjangkau konsumen semaksimal mungkin, baik dari segi konsumsi dan geografis. Pertama, strategi mencari pangan pasar adalah dengan menggunakan produk yang sudah ada di kemudian dan kembangkan cara pemasarannya untuk dapat menghasilkan citra. Dicontohkan ketika McDonald gencar berpromosi untuk menyampaikan bahwa produk mereka aman serta untuk dikonsumsi. Strategi yang kedua adalah pengembangan pasar. Hal ini umumnya meletakkan produk di geografis yang berada untuk menjangkau konsumen baru. Strategi yang ketiga adalah pengembangan produk. Mengembangkan produk yang kemudian diperbaiki baik dari segi kualitas, bentuk, atau rasa, atau variasi. Strategi intensif merupakan jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini membaik. Bagaimana caranya? Dalam strategi intensif dikelompokkan lagi menjadi 3 strategi, yaitu 1. Strategi penetrasi pasar, 2. Strategi pengembangan pasar, 3. Strategi pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi penetrasi pasar paling sering digunakan dan dikombinasikan dengan strategi lain. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan menggencarkan unsur bauran pemasaran, promosi, dan harga, yaitu melalui antara lain menaikkan jumlah tenaga penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara gencar berbagai item promosi penjualan, atau bahkan meningkatkan aktivitas publisitas. Efektivitas strategi penetrasi pasar tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama itu adalah pasar belum jenuh. Yang kedua, tingkat pemakaian pelanggan saat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang ketiga, market share pesaing turun, tetapi penjualan industrinya naik. Yang keempat, kenaikan skala ekonomi berdampak pada keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya, ada korelasi positif signifikan antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya pemasaran. Selanjutnya, contoh perusahaan yang menggunakan strategi penetrasi pasar.
Yang pertama, HM Sampurna melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok merek Amil. Yang kedua, Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meninggalkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Untuk mendukung strategi tersebut, Coca-Cola berusaha menciptakan suatu tren dengan membuat iklan yang unik dan kreatif. Coca-Cola ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. Kedua adalah strategi pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru atau new market. Strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggannya pesaing. Beberapa pedoman yang akan membuat strategi pengembangan pasar efektif yaitu: pertama, saluran distribusi baru lebih andal, murah, berkualitas bagus. Kemudian perusahaan sukses apapun yang dilakukan. Yang ketiga, pasar belum jenuh. Yang keempat, ada kelebihan kapasitas produksi. Dan yang terakhir, industri dasar menjadi global secara cepat. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi pengembangan pasar ada dua. Yang pertama, PT Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia, yang mana saat ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Yang terakhir, PT Garuda Indonesia membuka berbagai rute penerbangan baru baik domestik maupun mancanegara, antara lain rute Jakarta Tanjung Karang, Jakarta Malang, dan lain-lain. Pengembangan produk merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada pada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang cukup besar. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk ini efektif adalah sebagai berikut. Pertama, ada produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk. Kedua, industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat. Ketiga, pesaing menawarkan kualitas produk yang lebih baik pada harga yang bersaing. Keempat, persaingan yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat. Dan kelima, kemampuan yang kuat di bidang penelitian dan pengembangan. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi pengembangan produk ialah 1. PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Kedua, ada PT Telkom dengan melakukan pengembangan pelayanan dari jasa PSTN menuju hingga jasa Narrowband ISDN dan Intelligent Network. Saya rasa cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.